Halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi metodologi penelitian dengan topik ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian. Adapun pembahasan kali ini mencakup berpikir ilmiah, lalu pengertian penelitian, lalu ilmu dan metodologi penelitian, dan peranan penelitian. Jadi, untuk kalian yang ingin terus mendapatkan powerful values dari channel ini, bisa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, guys. Dan ingat untuk terus menyebarkan ilmu pengetahuan dengan tekan tombol like and share. Oke, sudah siap semuanya? So, let's get started. Jadi pembahasan kita yang pertama adalah tentang berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah. Dalam aktivitas ilmiah, di sebuah penelitian itu berlanjut dengan penalaran ilmiah. Pemikiran ilmiah berbeda dengan akal sehat. Nah, pemikiran ilmiah itu memiliki karakteristik yang unik sebetulnya, seperti bersifat atau berpikir sistematis, dapat diverifikasi secara umum dan mampu mengantisipasi, meramalkan, atau menduga dengan baik. Dalam bidang ilmu apapun, baik itu ekonomi ataupun hukum, tujuan atau maksud dari hasil analisis ilmiah adalah tentu perilaku. Nah, untuk sampai pada kegiatan penelitian ilmiah, seseorang harus mampu berpikir dengan mengikuti proses pemikiran ilmiah yang merupakan kegiatan untuk mengetahui suatu pokok bahasan atau objek yang dibahas dengan mengikuti serangkaian kegiatan atau langkah yang satu sama lainnya itu saling berhubungan dengan erat. Nah, hubungan tersebut bersifat seperti mata rantai atau siklus antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain sebelumnya, merupakan prasyarat bagi kegiatan selanjutnya atau kegiatan kedua dan seterusnya. Nah, semakin maju standar pendidikan di suatu negara atau bangsa, maka kebutuhan terhadap pemikiran ilmiah tentu sangat terasa dalam hal menyelesaikan berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu dikarenakan semakin berkembangnya suatu peradaban, maka semakin rumit pula tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut, baik tentang hubungan antar manusia ataupun hubungan antar manusia dengan alam. Untuk tujuan ini dibutuhkan bentuk pemikiran yang rasional sehingga mereka dapat menjawab tantangan yang diajukan dengan benar dan menggunakan penalaran serta menggunakan pemikiran yang ilmiah dan analitis, bukan emosi ataupun sifat emosional lainnya. Oleh karena itu, pemikiran ilmiah penting bagi kemajuan suatu budaya dan negara. Nah, dengan mengetahui proses berpikir ilmiah, seseorang dapat merumuskan pemikirannya mengenai suatu persoalan umum yang hendak diketahui atau ditelitinya. Dengan kata lain, melalui proses berpikir ilmiah yang merupakan langkah awal untuk melakukan penelitian ilmiah, seorang dapat merumuskan apapun yang menjadi persoalan atau masalah dan yang menjadi kajiannya secara tepat dan terarah. Berdasarkan pada proses tersebut, selanjutnya orang tersebut dapat pula menetapkan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar kajiannya, serta memberikan jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan yang dikaji atau yang ditelitinya. Nah, pemikiran ini adalah proses konseptual yang menghasilkan pengetahuan. Penalaran ilmiah mewakili nilai-nilai metode ilmiah, yaitu memiliki sifat-sifat seperti kritis. Kritis yaitu proses berpikir dengan memberikan penafsiran atau justifikasi, pertimbangan dan pengambilan keputusan terhadap temuan atau temuan dari hasil suatu kajian. Dalam hal ini, kritis berarti bahwa orang tidak begitu saja menerima atau menolak suatu pendapat atau suatu pernyataan atau hasil temuan orang lain. Jika menerima pendapat atau pernyataan atau hasil temuan orang lain, ia memberikan komentar. Apa alasan mereka menerimanya dan begitu pula sebaliknya. Sifat yang kedua dari pemikiran adalah analitis. Nah, analitis ini dipandang sebagai mekanisme berpikir yang melalui segala sesuatu yang bisa dipelajari dan seringkali mencari hubungan atau asosiasi tertentu.
Nah, hal tersebut sering terlihat pada bagaimana interaksi atau hubungan yang dialami dengan variabel lain yang memiliki hubungan dalam apapun yang dia terima atau dialami. Kemudian sifat yang ketiga adalah skeptis. Skeptis yaitu sifat yang selalu meragukan atau tidak menerima suatu pernyataan atau teori dengan begitu saja tanpa adanya penjelasan atau argumentasi yang dapat diterima oleh akal pikirannya. Kemudian sifat yang keempat adalah logis. Logis ini mengacu pada metode dari argumentasi ilmiah, sehingga kesimpulan yang dapat diambil rasional, yang dapat diterima menurut akal pikiran yang sehat, dan diturunkan dari fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, kemudian sifat yang kelima adalah sifat objektif. Nah, sifat objektif ini bisa diartikan bahwa hasil pemikiran yang dimiliki atau didapat oleh pemikir atau ilmuwan itu tentu tidak mengada-ada. Dengan kata lain, pemikiran bisa disampaikan apa adanya. Sifat yang keenam adalah konseptual, yang berarti bahwa dalam proses berpikir, si ilmuwan ini atau sang pemikir ini, pemikirannya itu selalu didasarkan pada konsep yang secara terstruktur, sehingga hasil pemikirannya dapat dimengerti dan dipahami dengan baik dan benar. Lalu yang ketujuh adalah teoritis. Teoritis ini mengisyaratkan bahwa masih terfokus pada teori yang tepat dalam melakukan penelitian, sehingga apa yang dipikirkannya dapat berfungsi secara efektif dan sejalan dengan teori-teori yang ada. Kemudian sifat yang kedelapan adalah empiris, yang berarti bahwa pemikiran orang tersebut didasarkan pada kenyataan dan realitas, atau secara faktual memang demikian adanya. Yang kesembilan adalah sistematis, yang mengandung arti bahwa pemikiran dilakukan menurut prosedur dan proses yang cermat dan mengikuti aturan tertentu yang baku. Nah, meskipun metode empiris adalah ekspresi dari cara kerjanya, pemahaman yang dihasilkan harus mencakup karakteristik yang dituntut oleh pengetahuan ilmiah, termasuk fitur yang relatif seimbang dan tervalidasi. Dalam situasi ini, pendekatan penalaran empiris dengan metode ilmiah berupaya untuk memasukkan pemikiran deduktif dan induktif dalam penciptaan komponen-komponen informasi. Penalaran deduktif menyiratkan metode pemikiran yang dimulai dengan asumsi atau pernyataan yang umumnya benar dan kemudian menarik kesimpulan individu. Nah, penalaran induktif sementara itu dipandang sebagai metode berpikir yang dimulainya dengan kesimpulan individu dan kemudian menarik kesimpulan atau kesimpulan umum. Nah, kemudian kita juga bisa membahas tentang silogisme. Nah, silogisme atau juga bisa disebut sebagai argumentasi itu terdiri dari 3 proposisi. Dapat menjadi instrumen untuk memperoleh informasi melalui metode penalaran deduktif atau induktif. Pernyataan yang mengkonfirmasi atau menolak suatu masalah. Nah, 3 proposisi atau hipotesis atau asumsi atau juga argumen yang terkandung di dalam sebuah premis yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Penting untuk melihat contoh metode penalaran deduktif seperti misalnya premis yang pertama atau disebut dengan premis mayor. Contoh kalimatnya adalah semua makhluk hidup bisa bernafas. Kemudian ada premis minor, manusia dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jadi manusia dan hewan bisa bernafas. Jadi itu adalah contoh dari silogisme. Dalam berbagai langkah yang merepresentasikan tahapan aktivitas berpikir ilmiah, aliran pemikiran yang digunakan dalam metode ilmiah, baik secara deduktif maupun induktif, dapat terwakili. Nah, langkah-langkah berpikir ilmiah tersebut adalah terdiri dari 5 yang bisa dicatat ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah penelitian. Lalu yang kedua, menyusun kerangka berpikir untuk mengajukan suatu hipotesis. Lalu yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Yang keempat itu menguji hipotesis atau melalui metodologi penelitian. Dan yang kelima adalah merumuskan kesimpulan. Nah, langkah-langkah tersebut harus diambil untuk disebut sebagai implikasi teoritis atau debat teoritis ya.
Namun langkah ini juga termasuk lompatan dalam eksekusinya. Nah, fase bahasa itu juga merupakan tolak ukur untuk atau pedoman utama karena akan terjadi perbedaan yang didasarkan pada masalah dalam penelitian yang aktual. Nah, oleh karena itu, mekanisme berpikir untuk menemukan fakta-fakta, yaitu kebenaran, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk kebenaran dari suatu metode yang logis itu dapat disimpulkan. Jadi seperti itu para sahabat sekalian tentang berpikir ilmiah. Nah, yang selanjutnya kita bisa membahas tentang pengertian penelitian. Nah, penelitian dimulai atau diawali dari adanya hasrat ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau permasalahan yang secara mendalam. Dengan rasa ingin tahu ini, manusia mencoba untuk menjelaskan apa yang diketahui kepada orang lain dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi. Makin banyak permasalahan yang dihadapi, maka makin besar hasrat ingin tahu manusia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan diketahuinya permasalahan yang dihadapi dan tahu cara mengatasinya, maka diharapkan persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan dapat diatasi dengan baik. Nah, pengertian penelitian ini tentu berasal dari kata teliti atau tindakan yang dilakukan dengan sebutan penelitian. Kata penelitian itu bisa dipandang sebagai riset yang bermula dari terminologi bahasa Inggris, yaitu research, yang berarti memiliki arti pencarian kembali, research, atau dicermati lebih dalam untuk memperoleh kebenaran. Nah, penelitian atau riset itu dapat diartikan sebagai suatu investigasi atau keingintahuan saintifik yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis terhadap sebuah masalah spesifik dengan tujuan menemukan jawaban atas solusinya secara objektif. Atau juga bisa disebut dengan an organized, systematic, data-based, critical scientific inquiry or investigation into a specific problem undertaken with the objective of finding answer or solution to it. Nah, penelitian ilmiah adalah suatu penyelidikan yang terstruktur, terpadu, sistematis, dan kritis dari serangkaian proposisi hipotesis tentang fenomena tertentu. Nah, penelitian ini merupakan suatu cara untuk menemukan solusi dari suatu masalah sekaligus untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia. Oleh karena itu, penelitian dapat dipandang sebagai keingintahuan manusia tentang sesuatu, dalam hal ini pengetahuan dengan cara menggunakan metode ilmiah. Dari keingintahuan inilah akan muncul ilmu pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pada umumnya didapatkan dari hasil-hasil penelitian ilmiah. Nah, dalam pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ilmiah dapat dipandang dalam sudut pandang penerapan secara sistematis dan formal sesuai dengan metode ilmiah untuk mengurai sekaligus menjawab permasalahan dan menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Jelas bahwa dalam hal ini penelitian merupakan suatu proses kegiatan meneliti yang bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah pengertian penelitian. Nah, selanjutnya kita bisa membahas juga tentang ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian. Nah, ilmu pengetahuan berawal dari rasa kagum manusia terhadap alam. Karena kekagumannya terhadap alam ini, maka manusia selalu ingin mengetahui segalanya tentang alam. Rasa ingin tahu tersebut mendorong manusia berpikir untuk mencari jawaban apa yang ingin diketahuinya. Berpikir itu berarti berfilsafat. Dengan demikian, berpikir sama dengan berfilsafat, yaitu upaya untuk mencari kebenaran. Nah, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui upaya aktif dan upaya pasif. Nah, penelitian itu merupakan cerminan secara konkret kegiatan ilmu dalam memproses pengetahuan. Operasionalisasi metode ilmiah dalam praktek ilmiah itu berkutat pada studi sains dan menjadi ilmiah, yaitu argumen untuk pemikiran ilmiah yang dicatat juga dalam bahasa tertulis.
tingkat keilmiahan dari suatu penelitian itu sangat ditentukan oleh metodologi yang digunakan. Karena itu, antara ilmu, metode ilmiah, dan penelitian itu memiliki keterkaitan yang erat. Nah, wujud ilmu pengetahuan itu dapat dimulai dari fakta awal, kemudian timbul gejala. Dari gejala tersebut dibuat konsep melalui proses pemikiran berupa proposisi dan selanjutnya dilihat atau dibuktikan dengan fakta, dan jika berlaku secara umum, maka proposisi tersebut bisa menjadi teori dan ilmu. Nah, proposisi ini dipandang sebagai rangkaian pernyataan yang mencakup dari satu atau berbagai macam konsep atau variabel. Contoh dari sebuah proposisi yaitu misalnya 20% dari pengangguran di Indonesia adalah pengangguran dengan pendidikan tinggi. Nah, proposisi ini bisa berupa aksioma, postulat, teorem, hipotesis, dan generalisasi empiris yang bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, itulah ilmu dan metodologi penelitian. Selanjutnya kita bahas tentang peranan penelitian. Nah, seperti yang kita bahas bahwa tentang struktur keterkaitan antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan metode penelitian ilmiah, maka dapat diartikan bahwa terdapat kaitan erat antara penemuan ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian. Ilmu pengetahuan ini lahir karena manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan rasa keingintahuan yang besar. Dari rasa inilah, manusia mengembangkan keingintahuan ilmiahnya kepada keingintahuan alamiahnya kepada keingintahuan ilmiah. Keingintahuan inilah yang selalu mendorong manusia untuk berpikir dan berpikir tentang sesuatu. Berpikir tentang sesuatu itu juga bisa disebut dengan berfilsafat. Berfilsafat itu sama dengan usaha untuk mencari kebenaran, yaitu kebenaran tentang ilmu, sedangkan ilmu itu terdiri dari fakta-fakta yang merupakan akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan kausalitas dari berbagai macam fenomena sesuai dengan pendekatan sistematis tertentu yang terintegrasi dalam satu kesatuan, terstruktur, dan bersifat universal. Nah, mencari kebenaran dengan berpikir ilmiah merupakan kegiatan penelitian. Nah, dengan penelitian ini, manusia tentu dapat mengambil keputusan atau tindakan yang benar. Karena itu, penelitian sangat penting dan berguna dalam merumuskan dasar pada suatu tindakan serta keputusan dalam seluruh lini aktivitas kehidupan. Nah, tidak terdapat satu bangsa pun di seluruh dunia yang tergolong maju dan mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi tanpa dukungan dari penelitian. Nah, penelitian yang memiliki kontribusi praktis, pragmatis, ataupun teoritis dan empiris harus dapat memperoleh dukungan dari faktor-faktor pendukung penelitian, serta sarana dan prasarana yang memadai. Faktor lingkungan juga dipandang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penelitian dalam mendorong penelitian untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Jadi itu tadi adalah peranan penelitian. Nah, peranan penelitian ini mengakhiri pembahasan kita tentang ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian yang berisi tentang berpikir ilmiah, pengertian penelitian, ilmu dan metodologi penelitian, serta peranan penelitian. Nah, oleh karena itu, silakan jawab question of the day hari ini di kolom komentar tentang pertanyaan-pertanyaan pembahasan dalam video ini. Di mana pertanyaan pertama adalah bagaimana peranan penelitian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara ilmu dan metodologi penelitian. Oke, jadi terima kasih untuk mengikuti video ini sampai selesai. Semoga sahabat semuanya bisa mendapat manfaat dari video ini. Dan ingat untuk subscribe, like, and share ya guys. See you soon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.